Salam kebajikan, perkenalkan saya Hairul Buadi dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sistem endorfin. Ya, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama akan dibahas oleh, silakan Yusril. Kelenjar adalah terletak di bagian atas setiap ginjal. Mereka menghasilkan hormon. Dan kelencaran adrenal. Kelencaran adrenal terletak di bagian atas setiap ginjal. Mereka menghasilkan hormon kortikosteroid dan epinefrin yang bereaksi terhadap stres, menjaga terkenapan darah serta mengatur metabolisme. Beras berada di bagian belakang lambung. Ini menghasilkan insulin dan lambung yang mengatur kadar gula darah. Baik, saya akan menjelaskan tentang kelenjar pineal dan kelenjar tiroid. Kelenjar pineal terletak di dalam otak yang berfungsi untuk menghasilkan hormon melatonin. Yang kedua, kelenjar tiroid terletak di bagian depan leher yang berbentuk kupu-kupu. Yang kedua ada kelenjar tiroid yang berfungsi untuk mengendalikan metabolisme dan menghasilkan hormon tiroid yang membawa darah ke seluruh tubuh. Oke, masuk ke materi selanjutnya yaitu testis akan dibacakan oleh Pani. Silakan Pani. Baik, di sini akan menjelaskan tentang testis. Testis merupakan organ yang sangat terpenting dalam sistem reproduksi pria. Fungsi testis adalah memproduksi sperma dan hormon. Karena fungsinya begitu penting, kesehatan testis harus selalu dijaga agar terhindar dari berbagai macam gangguan. Sudah. Oke, materi selanjutnya akan dibahas oleh Rizky, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, perkenalkan nama saya Martis Keryadi. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Jika kelenjar ini mengalami gangguan, maka ada risiko mengalami berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah gangguan tulang. Nah, yang bertanya kelenjar paratiroid itu ada di mana? Yaitu di bagian leher. Kelenjar ini memainkan peran penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masuk ke materi selanjutnya yang akan dibahas oleh saya sendiri. Saya akan membahas pankreas. Fungsi pankreas adalah organ dengan fungsi utama yaitu fungsi eksogen dan fungsi endokrin. Fungsi pankreas sebagai organ eksogen. Di saat makanan keluar dari lambung akan menuju ke duodenum, usus 12 jari. Nih bisa dilihat. Duodenum kemudian menghasilkan hormon kolestokinin yang merangsang pankreas untuk mengeluarkan enzim-enzim getah pankreas melalui ductus pankreatus. Enzim-enzim pencernaan getah pankreas dihasilkan oleh asini. Asini adalah kumpulan sel pankreas. Lanjut ke fungsi pankreas sebagai organ endokrin. Pankreas manusia memiliki pula Langerhans yang berperan dalam menjalankan fungsi endokrin pankreas. Pula Langerhans adalah kelompok sel-sel kecil yang tersebar di seluruh pankreas yang kaya dengan pembuluh darah dan menyusun 1-2% seluruh dari massa pankreas. Hipotalamus adalah bagian penting dari otak yang mengontrol banyak fungsi dasar tubuh. Beberapa gangguan fungsi hipotalamus menyebabkan masalah hormon dan berat badan. Perlu diketahui, hipotalamus adalah kelenjar di otak yang mengontrol sistem hormon. Ia melepas hormon ke bagian lain dari otak yang disebut kelenjar pituitari yang mengirim hormon ke berbagai organ tubuh. Sekarang sudah habis kan? Ada lagi? Sebutin lagi? Pan. Yang satu Siapa yang dapat kuliah? Ya, silakan Pani. Saya akan menjelaskan tentang ovarium. Ovarium adalah sepasang organ reproduksi wanita dengan panjang sekitar 1,5 inci
dan berbentuk seperti kacang almond. Organ menghasilkan sel telur yang dikenal dengan beberapa istilah seperti ovum dan OCT. Terletak di daerah panggul dan di dekat ujung saluran tuba. Setiap dinding lateral memiliki satu ovarium. Ya, sekian dari saya.